Shalom, Horas Manogot, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ayat yang menjadi topik dan bahan renungan harian Kristen pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Natsnya diambil dari yang tertulis dalam Matius 9 ayat 22. Demikian perkataan Allah yang akan kami bacakan dalam versi bahasa Indonesia buat kita semua. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Setiap manusia tanpa membedakan usia dan status, pasti suatu waktu akan mengalami kondisi sehat dan sakit. Di mana hidup sehat selalu menjadi harapan setiap orang. Saat menderita sakit, ketika dokter dianggap tak mampu lagi menyembuhkannya, sebagian orang akan pergi mencari pengobatan alternatif. Misalnya dengan pengobatan herbal, akupuntur, pijat refleksi, ataupun cara lainnya. Harta benda yang berlimpah dapat habis untuk biaya pengobatan. Tetapi yang paling berbahaya dari semua upaya itu, jika pergi berobat kepada orang yang dianggap pintar, seperti dukun ataupun paranormal. Cara yang salah ini dapat membuat orang kehilangan harta yang tak ternilai, yakni kehilangan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bacaan Injil Matius 9 ayat 22 ini secara terang benderang mengajarkan kita akan kisah bahwa iman yang hidup kepada Yesus akan menyelamatkan kita. Kisah terjadi pada kesembuhan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Oleh karena hatinya yang teguh dan imannya yang hidup kepada Yesus, membuat perempuan itu mengalami kesembuhan hanya dengan menjamah jubah Yesus. Saat berharap kesembuhan dan dijauhkan dari ragam penderitaan, maka kita diminta untuk bertindak mencontoh iman seperti perempuan itu. Dengan iman yang hidup, kita berdoa memohon kepada Yesus, agar diberikan terang Roh Kudus-Nya, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi, makna yang jauh lebih dalam harus disadari oleh orang Kristen, ialah bahwa Yesus telah memberikan kesembuhan kepada manusia dari penyakit rohani berupa dosa, yaitu keselamatan bagi manusia, sehingga manusia dilayakkan di hadapan Allah dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ingat, kita selaku umat Kristen harus tetap percaya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman harus kita hidupi melalui tindakan konkret. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Dan hanya karena kasih-Nya semata, maka keajaiban, mukjizat, dan keselamatan kekal pasti dianugerahkan bagi kita yang percaya. Amin. Demikian renungan harian Kristen ini. Semoga dapat menguatkan iman dan mengobarkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui beragam tindakan konkret dalam menjalankan aktivitas hidup. Salam sehat dari kami, Hasudungan Silahen, tinggal dan berdomisili di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Shalom, Horas, dan sampai jumpa.